para bapak jamaah kalian rahimakumullah. Alhamdulillah waspadaniallah, kita diliputi dengan kesejukannya. Mudah-mudahan sejuk kita sampai ke jiwa kita. Allah menurunkan rahmatnya, yaitu kamahin anzalnahu, Allah turunkan air dari langit. Walaupun itu dari bumi diangkat dulu, dan peraturannya juga sekaligus dihaluskan oleh Allah, dan bulunya juga nggak melonjak seperti pelangi. Padahal airnya harus blok-blok, tapi ini kekuasaan. Kita kemarin sedang mengkaji masalah tentang Jumatnya, walaupun banyak terselang-selang, banyak yang ikut intermezzo, banyak yang ikut bicara di lain tempat, di lain ini. Kita lanjut lagi. Wa arkanul khutbataini, rukunnya dua khutbah, khomsatu, jumlahnya ada 5. Jadi bapak-bapak sebagai yang berkewajiban Jumat yang disebut mustawdin, hitungan daripada jumlah orang yang wajib di dalam rukun Jumat harus tahu. Rukun khutbah jumlahnya ada 5. Walaupun kita nggak bisa, tapi kita nggak dengerin khutbah itu harus tahu. Yang pertama hamdan lillah, memuji kepada Allah. Biasanya pakai alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga yang menyebut nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ada. Yang penting ada bahasa nahmadu, ada pujian kepada Allah. Gitu ya. Tapi umumnya kita dengar dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin dengan tambahan-tambahannya. Intinya alhamdulillahirabbil alaminnya itu pujiannya kepada Allah, itu aja intinya. Itu yang pertama. Yang kedua, summa sholatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala tuhuma. Muta'ayyan yang rukun kedua di dalam khutbah itu membacakan sholawat kepada Rasulullah, kepada junjungan kita. Walaupun kedua-dua dari dua itu harus dengan lafadznya, tidak boleh ngemil. Muta'ayyan harus benar-benar ditentukan lafadznya itu. Jadi kalau ada fatwa yang nyebut Allahumma sholli wa sallim alaihi, enggak ada Muhammadinnya, gertaknya. Kita khotib kata saya dulu. Jadi Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa sholli ala sayyidina Muhammad, harus jelas ketentuan anak-anak. Jadi kalau pakai isim domir, pakai alaihi, wassalatu wassalamu alaihi,
nggak ada Muhammadinnya. Ini membatalkan kepada salawat. Akhirnya juga batal khutbah. Kalau batal khutbah berarti batal juk. Ini banyak orang yang sembrono. Ya. Karena apa? Karena kadang-kadang tidak ada pikiran, tidak ada apa namanya pembelajaran untuk hati. Sumal wasiat bil taqwa. Mana ikannya? Yang ketiga, kalimat wasiat. Wala yuta'ayyanu lakuha ala sahih. Nah, wasiat takwa ini tidak tertentu apa saja yang menjurus kepada ketakwaan, kepada kewasiatan takwa dari lafaz. Kan biasa kita dengar ittaqullah haqqa tuqatih, itu ya. Suka dengar begitu kan? Dan suka dengar kita atiullah wa atiur rasul. Itu juga kalimat ketakwaan. Artinya wasiat di dalam takwa itu imtisal awamiri wajibinabu nawahi, merintahkan apa yang telah yang harus dikerjakan dan menjauhi apa yang harus dilarang. Itu namanya wasiat takwa. Muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Itu. Tiga. Sudah rukun khutbah. Rukun khutbah yang keempat, wa qira'atu ayat bi ahadihima. Dia harus membaca salah satu ayat dari salah satu kedua khutbah. Jadi kalau ada khutbah di tengah-tengah khutbahnya dia mengeluarkan ayat, itu bukan membaca ayat Quran. Jadi duduk poinnya baca ayat Quran itu yang tidak pakai embel-embel yang lain. Umpamanya ada seorang khatib yang cuma begini, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, bismillahirrahmanirrahim, wal asri. Terus astagfirullah, innahu wal ghafurur rahim. Berapa detik? Udah itu. Justru dia kalau panjang-panjang menguraikannya itu terus keluar dari koridor kewasiatan takwa, koridor daripada istilahnya bisa memutuskan khutbah karena kepanjangan dan dia ngelabur kemana-mana. Sebab harus kita catat, Jumat itu bukan kita waktu tolak, bukan kita waktu mencari. Jumat itu waktu kita memakai ibadah, sedang ibadah yang urgen. Itu bukan waktu mencari. Khutbah di anu katanya nggak di ini, kita nggak ngerti kenapa lu nggak nanya. Gitu. Ya. Sebab itu bukan waktu mencari. Itu waktu kita pakai, waktu kita ibadah. Makanya Nabi nyebutnya ringkaskan khutbah, panjangkan salat.
Jadi antara khutbah dengan sholat harus lebih lama sholatnya daripada khutbahnya. Kadang-kadang kita 1 jam, nggak pikir orang itu karyawan, nggak pikir itu orang banyak keperluan, benar nggak? Apa yang dia bicara? Sampai Jokowi goblok lah, Jokowi tolol lah, ya, disebut-sebut dalam khutbah. Ini khutbah kalau udah mencaci maki orang lain, udah mencaci itu udah bukan khutbah. Khutbah itu sebenarnya tidak boleh keluar daripada koridor wasiat takwa, walaupun kita mau bicara. Saudara-saudara sedang berduka. Kita ini hanya sebagai hamba Allah. Jangan keluar kita dari status kita sebagai hamba kepada Allah. Mari kita beribadah yang sebaik-baiknya kepada Allah. Seandainya Bapak belum bisa meninggalkan yang buruk, tahanlah sedikit. Kalau kita belum bisa melaksanakan atas perintahnya semuanya, separuhlah kita kerjakan. Jadi ada hubungannya dengan kewasiatan. Terus baca ayat salah satu, silakan aja. Qul ya ayyuhal kafirun, cukup. Wal asri, itu juga saya, cukup. Ya. Kata qul huwallahu, itu juga satu ayat, cukup. Gak usah jadi yang panjang, hafal. Hanya juga enggak kan gitu, yang pendek. Baru astagfirullah innahu wal ghafurur rahim. Yang kelima, rukun khutbah wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minat bil khutbati risaliyah. Ada kalimat doa untuk mukminin mukminat itu nanti porsinya ada di khutbah kedua. Jadi kalau alhamdulillah itu khutbah ke-1 ke-2 juga ada. Sholawat khutbah ke-1 khutbah ke-2 juga ada. Ya. Nah, ayat Quran yang kita baca ya, itu mau di khutbah kedua silakan, mau di khutbah pertama juga silakan, atau mau kedua-duanya diadakan, itu lebih bagus. Nah, yang kelima rukun khutbah itu adalah doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Udah jadi. Udah pakai tek-tek pakai lagi. Intinya itu. Jadi kalau ada orang khutbah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Udah. Duduk. Khutbah pertama, khutbah kedua. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Ya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Cukup. Intinya itu. Cuma kira-kira waktu dia begitu diomelin dia nggak dipakai lagi. kalau zaman-zaman Nggak dipakai lagi. Sebab makmumnya pada pinter semua apa bodoh semua? Benar. Kalau itu khotib yang macam begitu nggak dipakai lagi, kira-kira itu makmumnya pinter semua apa bodoh semua? Bodoh. Gitu ya. Bukan cepat amat, syaratnya udah cukup. Khotbah itu rukun khotbah yang 5 itu udah nyampe, udah kena sasaran. Ya.
Kira-kira kalau khotib itu panjang khotbahnya, berapa persen yang tidur? Apa 20%? Apa 90%? Hah? 90%. Sebab orang Jumat sekarang itu termasuk orang-orang yang susah tidur di luar masjid, yang nggak bisa tidur di rumahnya, saking kepusingan hidup itu pasti bosnya adem tidur, tenang di masjid. Ya. Makanya masjid akhirnya dimerekin, tidak boleh tidur di dalam masjid. Ya, kalau orang sebenarnya di masjid itu lebih baik orang itu daripada orang yang mengganggu orang yang sholat di dalam masjid. Kita membicarakan hal yang dunia di dalam masjid dengan tidur baik mana? Kalau kita membicarakan dunia di dalam masjid, dosa apa kita? Kalau orang membicarakan dunia di masjid diomelin, nggak ada kaitannya. Enggak ya. Kalau tidur, dong. Justru orang tidur itu mungkin sedang ketiduran. Itu bagi Jawa Timur. Makanya kalau ada orang khotbah di dalam, begitu dia wasiat takwa langsung amma ba'du, saudara-saudara kaum muslimin, saudara-saudara sidang Jumat yang pada tidur semua, terus dia ngomong dengan macam-macam. Ayat Qur'annya nggak kebaca. Nah, kalau dia ngeluarin ayatnya di tengah-tengah pembicaraan, itu bukan dia membaca ayat, karena dia sedang mengkondisikan ngomong. Nah, kalau tinggal kita nanti di ini aja, ditelaah aja, disimak aja. Kalau dia tidak baca salah satu ayat di khotbah pertama, di khotbah kedua baca ayatnya. Kalau istilah kedua-duanya tidak baca ayat, ini rusak khotbah. Wa yustarot ayusmi al-khatibu arkanal khutbah, disyaratkan ayusmi'a perintah mendengarkan khatib itu arkanal khutbah, jadi rukun-rukun khutbah. Ke siapa? Li arba'ina, terhadap orang yang 40 tadi yang disebut mustautin, dan dia yang disebut anggota Jum'ah yang betul-betul rukunnya. Kalau tidak ada satu orang itu maka tidak akan jadi Jum'ah, dosanya akan ditanggung oleh orang itu. Tanpa hidup bihimul Jum'ah itu, dia betul-betul harus menyimak yang 40 itu atas khutbahnya si khatib tadi. Ada yang kurang apa tidak rukunnya?
terus pembicaraannya ngelantur sampai memutuskan wasiat takwa apa tidak. Sebab kalau dia mau ngomong juga, itu dari pembicaraannya jangan keluar dari koridor wasiat takwa, perintahnya dan larangannya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita. Mau berapa tingkat kita meningkatkan takwa? Meningkatkan takwa. Mau pakai berapa tingkat? Apa 10 tingkat? Apa 17 tingkat? Mau bikin real estate? Mau bikin istilahnya hotel? Atau bikin apa? Itu ya? Wa yustarabul muwalat, dan disarankan juga khutbah itu al-muwalat, harus muwalat. Baina kalimatil khutbati wa bainal khutbataini, antara kalimat-kalimat tadi, yang pertama hamdalah, sholawat, wasiat takwa, salah satu baca ayat dan doa itu harus paralel, harus mualat, tidak boleh tertunda-tunda yang terlalu lama. Alhamdulillah, udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu tidak muat, tidak paralel. Ayo hati-hati. Jauhnya begitu banyak. Muan ngomong ambai-ambai ya, mana kabar? Kabar ada gitu. Kumaha using, kumaha ramai. Saja saya antara kaitan dengan wasiat takwa dengan ibadah, malah memfitnah. Itu. Wa bainal khutbataini, dan di antara dua khutbah. Jadi khutbah ke satu dengan khutbah kedua itu harus ada jenjang. Walau paroko bainak kalimatiha, maka kalau seandainya terpisah ya, bainak kalimatiha, antara kalimat-kalimat khutbah yang tadi rukunan itu, walau diudri, walaupun dia ada elang, ada gangguan, batalan, maka batal khutbahnya. Jadi di antara dua khutbah duduk itu yang disebut mualah itu adalah biqadri baca subhanallah wa bihamdihi, dan di sela-sela duduknya khatib di antara dua khutbah itu adalah saat waktu yang sangat mustajab, yang sangat manjur. Berdoa walaupun kita sekejap di situ, Allah mengabulkan doa kita, Allah mendengar doa kita. Ulah kunyang-nyang ke para lugu, begitu hati duduk mana nah baca anu di antara di antara dua sujud kita megas dukung muda proposal kedalaman Rabbi pilih cukup Rabbi pilih Allah, ya Allah aing hampura warahmi aing dari karunya wajibni dari kehidupan keisi aura warahmi minta dihargai kita derajat sebagai manusia ulah eleku kepo
Kebo mandi tadi. Mandi. Jelema mandi. Benar. Kebo akan bakso. Ngandangnya di dia bakso. Kebo ke masjid deh. Lama jalan ke masjid cuma mandi doang berarti. Minta orang dibedakan aja. Jengkau itu mah. Tawar pani dan punya. Kira ulasan gue yang fokus di Hancur nih, beda di tambalan, kekurangan. Kurang loba kurangnya, loba cukup na ibadah. Warzuqni, komo iya banyak. Rizki itu ayat nu kasar mata, ayat nu tekasar mata, ayat nu lahiriah, ayat nu batiniah. Seperti cager, sehat, kos kumaha eta sehat. Seperti iman, Islam kos kumaha teh iman, nongkrong anu nongkrong mata rezeki beas, ya, lauk asin, rezeki nongkrong deh. Ya. Hari saya pasti nongkrong dari jadi sebut lahir batin. Wah ini ya Allah, kurang minta ditunjukkan kau untuk jalan menuju ke Allah. Sebagaimana suratul ladzina an'amta minasidiqin wassolihin itu kan ya, wal mursalin wan nabiyyin dan seterusnya. Hari ayat alaihim cukup. Ya. Tidak doa masuk. Dengan nabiyyin wal mursalin was-siddiqin harus hadirin itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah telah memberikan 7 jalan yang sangat baik. Ihdinas siratal mustaqim. Api ini naon? Kesehatan, apiah. Pada sebutnya orang sehat wala pihak. Eta api. Minta kesehatan. Minta kehebatan. Mulu. Itu wah Tuhan itu kata daripada maaf. Eta maaf yang bahasa naon? Bahasa Arab. Maaf. Bahasa Arab. Wah. Artinya maaf itu minta diampuni sama dengan istighfar. Cuma berang tersadar bahwa kata maaf itu udah jadi bahasa kita, betul. Itu bahasa Arab. Wah. Sering kita ucapkan bahasa kata maaf, seringnya. Jadi itu proposal yang dilakukan itu sudah ada semua, komplit. Di doa, di antara dua ulah dia akan mengganti. Bahwa ini as'aluka namanya yang minta nangis. As'aluka ulah. Pas kita beres waktu ani itu
khotib udah naik lagi kan ya. Kayak gitu. Itu. Nah, rukun khotib. Wa yustaratu biha satrul aurati. Dan juga menjadikan satu persyaratan di dalam khutbah itu harus menutup aurat. Nah, kalau aurat laki-laki kita tahu cuma hanya sebatas bujang yang dengkul, cak biji. Lamun cak tasawuf mah udah pakai wifi, pakai koko, pakai sapi, benar. Tapi lamun cak biji cukup kita menutupi aurat itu bujang yang dengkul. Aina lamun aya jalma nu make calana si jojon khotbah tepat jalan si jojon mah di hadapan dengkul di luhur bujanya dia harus di mana jojon bisa nguyeur supaya akhirnya kurang khotbah calana si jojon satu eta disebut satrul cuma cak sufi cak tasawuf itu kurang ada man tapaqoha bila tasawuf patapasakon. Kalau orang hanya bergelut di fikih terus dia tidak dibarengi dengan tasawuf, artinya kesempatan tasawuf patah pasek itu pasek itu istilahnya dia nggak tahu malu lah bahasanya. Kalau bahasa kita itu bahasa. Tapi man tasawuf apa bila tapaqoh pada zona orang sok ahli tasawuf udang sekolah istilahnya bajunya sampai kansar tapi odong dalam fikih nggak ngerti hukum tahu odong pada zona itu yang disebut yang kami di sini. Seperti ibadah tidak beraturan dengan fikih. Makanya banyak sekarang aliran-alirannya. Aliran ini. Kenapa? Karena judulnya nggak tahu fikih. Walaupun memang aliran itu yang berbahaya cuma satu. Aliran rizki itu yang baik. Sampai itu. Tapi mantap pakwa bahwa bainahuma patah. Kalau kedua-duanya fikih dan tasawuf kita praduga, kita gulawentahkan, kita satukan, itu patah pokok, itulah orang yang benar, yang hak. Itu ya. Wahai atu adan sunnah-sunnahnya Jum'ah, wasabaqo manal hayat. Ya, yang disebut terdahulu, yang disebut mana ayat itu sunnah yang gak urgen. Sunnah yang urgen itu kita disebut di depan itu di dalam rukun sholat adalah al-qan atau mu'akkad. Arba'u khisalin sunnah yang ada di dalam Jum'ah itu jumlahnya ada 4 perkara. Ahaduha
sunnah hayat yang ada di dalam Jumat nomor yang pertama al-muslu liman yuridu huduroha minta karin au unsa hurri au abdin mukimin au musafirin. Nomor yang pertama sunnah di dalam bulan Jumat itu adalah mandi al-muslu, bebersih ya. Liman yuridu bagi orang yang mau berangkat menghadiri Jumat min dakarin, entah itu laki-laki au unsa atau perempuan au hurrin atau orang merdeka au abdin atau hamba saya mukimin atau orang sedang memang di tempat au musafirin atau orang yang sedang punya perjalanan gitu, musafir gitu ya. Wa waktu gusliha minal majlisani, dari waktunya mulai kita sunnah mandi Jumat itu ya, waktu apa? Minal fajri, waktu datangnya fajar. Fajar di sini fajar asani, fajar yang kedua. Jadi sebelum subuh itu ya, ada yang disebut fajar, ada disebut fajar hidib, ada disebut fajar sodik. Kalau yang disebut fajar sodik, yaitu yang disebut fajar yang kedua. Kenapa jadi begitu? Naon apa sih? Apa iya ditampar taruh ngajinya? Halo. Sunnah yang pertama untuk melakoni Jumat yaitu mandi. Jadi mandi itu bukan sekotong seluruhnya, seperti kita mandi junub. Nah, mulai waktunya itu adalah waktu kita datangnya fajar yang kedua. Datang fajar yang kedua itu fajar sidik. Artinya ya, di ufuk sana itu ya, di ufuk masyrik, arti sebelah wetan, itu dia udah terang benderang. Nah, kalau fajar yang pertama disebut fajar hijib, itu cuma dia horizontal, memanjang aja, cuma sebentar. Itu udah mulai sunnah kita datang mandi. Tapi waktu gusliha minal fajri sani wa takribu min dahabi abdulu. Utamanya kita mandi itu ya, di mana kita mau berangkat ke masjid. Makanya al-Jum'atu hajjul fuqara. Jum'ah itu adalah pergi hajinya orang yang belum mampu, yang tidak mampu, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dia hajinya dan umrohnya itu berangkat Jum'ah. Cuman yang berangkat Jumatnya orang mendapatkan titel haji dan umroh di mata Allah, yang
tidak mampu itu berangkatnya jangan keduluin matahari terbit. Iya, jadi orang lempang Jumat na ulah kabelahan kumata poe nongol dan lempang Jumat kira-kira seberapa jam kita kurang-kurangnya? Hah? Setelah poe di masjid-nya ES tak eta jalma lamun bae lempang Jumat teu kapilaan kumata poe eta menang pahala haji menang pahala teu kudu urang neangan duit loba eta mah tapi hayang perkama-kama itu nya kama-kama Rasul jeung ka ngan lamun dikersakeun ku Allah anu teu mampu kitu. Dak hadirna Jumat wasani pain aja saan kusliha bagi orang yang tidak bisa mandi ya karena ada sesuatu apa airnya tidak ada apa dengan sebab penyakit tidak boleh air macam-macam nanti kita ya itu tayamum mama ganti dengan tayamum itu cuman ya, kalau tayamum enggak seperti apa enggak seperti mandi biasa enggak seperti wudu biasa tayamum itu hanya mengganti biniatil muslim kita tayamumnya itu dengan menggantikan niat mandi jadi nanti untuk berwudu tayamum lagi gitu. Kita tayamumnya itu menggantikan sunnah mandi. Itu kalau tidak boleh kena air atau airnya tidak ada. Jadi tayamum kos kondom sekali pakai dipijit. Itulah lagu malamun orang kena cai atau caina ayah caina cuma ayah buat mau itu ya umpama kan bahaya kene gitu ya geus tayamum bae ai tayamum teu kudu urang artina kuas mandi lain hidup jual gitu lain urang gugulingan di mana. Jadi antara mandi junub, mandi sunnah Jumat dengan duduk sama prakteknya. Paham ya? Siapa bapak-bapak ngajung yang sudah pernah mempraktekkan tayamum di sini? Lah, Pak, jangankan mempraktekkan, tapi juga. Apa itu tayamum? Gitu ya. Ini tayamum ya. Ini ada abu yang suci yang punya dia tebaran, yang punya kalau ini punya kebul gitu ya, yang punya kebulan. Umpamanya kita punya junub dan kita nggak boleh kena air, diganti dengan tayam, atau kita mau berangkat cuma air seperti tadi ini ya yang saya ceritakan. Sama dengan praktek wudhu, dia cuman hanya mengusap muka dan tangan. Jadi ini udah kena debu semua dari sini. Nah ini yang jempol ini untuk membersihkan yang ini. Udah. Nah nanti untuk di tangan kita bersihkan. Nah yang ada di tangan kiri ini untuk tangan kanan. Pertama jari-jarinya dulu masukin sini, set, ya. Nanti yang ada di telapak tangan diputar, tak, tuh, ya, set. Yang ada di jempol untuk jempol belakang, set, udah.
Nanti juga ini begitu. Lain digosok-gosok gila. Lihatnya, Mbak. Hah? Lihatnya katanya. Atuh nawaitu tayamum man'an badali wudu. Kita niat tayamum menggantikan wudu itu. Udah gitu lah. Makanya itu sekali pakai kalau ada jual ganti. Ya, makanya. Nanti wudu juga begitu, mandi begitu. Bukan guling-gulingan di debu. Wasani tanziful jasadi. Dan yang kedua sunnah Jum'ah itu adalah membersihkan badan, jasad. Ya. Biizalatiri al-kariji. Dari bau yang tidak sedap. Bau anak kita, bau keringat, bau apa kan gitu ya. Jadi bersihkan. Kasonanin. Habis makan jengkol, habis makan pete, atau bau badan lagi. Ayat atau mayuzilu min murtakin. Itu bisa sama kita. Dengan apa saja. Dengan istilahnya obat-obatan yang membau wangi atau bedak atau apa. Ketek kita, Rexona, Odorono. Atau juga minyak wangi. Wasalisu. Dan sunnah yang ketiga, labsus siabil bid. Kita berpakai pakaian yang putih. Mulai dek Jum'ah pakai kaos doang merek na Indosemen. Waktu jalan lain maca, KTH maca Indosemen. Cibinong. Oh mau pakai istilah nak bobotong sepak bola. Atau pakai baju par. Sebab apa? Pak Innaha Abdulus siap. Sebab warna putih itu pang baik-baiknya, pang utama-utamanya pakaian. Baju putih. Bukan berarti nggak boleh sama yang lain. Cuman itu lebih disunahkan berpakaian yang putih. Warabi'u asuzopri intolah. Yang keempat kita potong kuku. Di mana kuku kita panjang-panjang. Disunahkannya. Wasari dan potong rambut. Kalau rambut kita acak-acakan, kadalikan yang lebih. Wayan tipu itu. Dan kita harus mencabut bulu ketek. Harus dicabutin. Bukan dicukur, dicabut. Tarik. Ulah sampai panjang. Sampai lamun panjang orang tata ranjang dianggapnya orang ngelek anak kotak batur. Ada di buntut ada waktu. Ya. Namun itu bulu ketek panjang kotak anak kotak batur itu. Nah. Dicabut. Wayak khusus haribah. Dan kita harus merapikan kumis. Jangan sampai apa? Ya. Dulu ada orang kumisnya panjang. Pan dulu masalah itu dilanggar. Ada amben. Yang pelupu itu dari tabu itu kan ya, dikeprek itu kan. Kebetulan itu musolanya nggak ada
maker. Imamna kumisna panjang. Ku makmum si naon si palupuh eta kagencet ujung kulna. Pas imam nekudang pan kumisna asup kana eta. Ya. Kumisna asup ka palupuh. Begitu nekudang lain Allahu Akbar. Aduh. Saya nyeri badannya. Pedes. Jadi dirapikan ya. Bahasa mana katakan. Lain dicukur lain. Dirapikan. Dicukur makruh. Ayak kumis awa jenggot, kucing. Benar? Nya. Ayak kumis awa ayak jenggot awa kumis ambing. Nah, itu kan. Yang bagus yang mana, Pak? Hah? Yang bagus. Itu segitu baik, Pak. Lamun jalma aya kumisan eueuh jeng. Eta ngaranna kucing. Aya jenggotan eueuh kumis. Kalau semua Tebus. Aya nu mimpin doa jenggotan panjang. Digigireun jalma anu tos kalengitan meh. Anu tos kalengitan meh. Begitu kiai anu ngadua. Kan mene ceurik. Ditanya, eta aing ngadua sih sampai ceurik kitu. Kula mah ceurik eta leuk kiai cenah pas mbe kula nu leuk. Jenggotna cenah gitu. Banget sih. Waya likwata anak tahu. Ayo, anak terakhir. Ya. Orang kudu dicukur. Boleh jam, boleh jemut. Anu air di luhur. Aku dicukur. Dicabut berana. Lalu dicabut awewe. Supaya apa? Supaya sawat turun. Lamun laki dicukur supaya sawatnya naik. Nanti kalau beradu, nanti seimbang. Gitu. Sabda laki lo mana aleh awewe pan. Sabda awewe itu semi malaikat Israil. Dia bisa menghidupkan yang mati dan bisa mematikan yang hidup. Hah? Itu awe? Awe. Bisa nanti? Bisa mematikan yang hidup, bisa menghidupkan. Ada 13 tahun ke atas di mana? Kawinnya malaikat. Wah, tetap udah segitu aja lah.